Teman-teman, kita akan berkenalan dengan Microsoft Excel dari hal-hal yang mendasar banget sampai ke tips dan trik yang simple tapi efektif. Ini berguna buat teman-teman yang baru belajar Excel, juga berguna buat teman-teman yang sudah ngerti Excel. Siapa tahu nanti ketemu cara-cara baru yang lebih enak untuk digunakan dalam bekerja. Jadi kita akan praktik membuat tabel sederhana, kita akan mencoba beberapa fitur dasar yang sering digunakan. Misalnya memilih nomor format apa untuk menyimpan database nomor handphone, memilih format apa untuk menuliskan tanggal, apakah yang short ataupun long, untuk currency bagaimana, dan sebagainya. Kita akan pelajari juga beberapa keyboard shortcut. Ini akan memudahkan mempercepat pekerjaan teman-teman. Kita juga pelajari bagaimana caranya mengetikkan beberapa baris dalam satu sel Excel. Mungkin belum semua tahu caranya. Eh, ada cukup banyak materi yang disampaikan, tapi ringkas-ringkas kok. Dan lagi pula ini kan video ya, jadi materinya akan selalu ready untuk dilihat kembali. Teman-teman bisa pause di bagian yang belum dipahami dan tonton ulang kapan saja teman mau. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pengenalan nama-nama item atau bagian yang muncul saat aplikasi Excel kita buka. Ini yang pertama muncul saat aplikasi Excel kita buka. Di bagian atas ada blank workbook. Workbook itu sebutan untuk file Excel. Blank berarti ya masih kosong. Ini untuk file yang belum terisi gitu. Di bagian bawahnya ada recent file. Biasanya di sini muncul file-file yang sempat kita buka sebelumnya. Baik, untuk praktik kita buka di blank workbook. Di bagian atas ini adalah nama dari file. Sementara namanya masih book one, karena kita belum menyimpan file ini dengan nama tertentu. Kalau sudah kita simpan dengan nama tertentu, maka namanya akan muncul di sini. Di bagian atasnya, Excel ini, ada beberapa tab. Home, Insert, Page Layout, Formulas, dan seterusnya. Kalau kita klik tab File, munculnya seperti yang di awal tadi. Di sini untuk save as dan sebagainya, print begitu. Kalau home ada banyak button atau tombol-tombol perintah di sini. Jadi setiap tab ada yang disebut ribbon atau pita. Di dalam pita itu ada puluhan comment button. Comment button tombol perintah yang dikelompokkan dalam beberapa grup editing, grup sales, grup styles misalnya, grup number, dan seterusnya. Di tab lain juga begitu. Masing-masing ada ribbon dengan puluhan button di dalamnya. Puluhan comment button, tombol perintah. Button tadi digrupkan lagi, ada kelompoknya, dan di masing-masing grup kadang kita lihat tanda panah ke bawah. Ini disebut launch button. Kalau kita klik itu akan muncul opsi-opsi tambahan, pengaturan atau tombol lain begitu yang tidak terlihat di ribbon, tidak terlihat di pita atas. Baik, itu namanya tab, dan ini ribbon yang berisi puluhan button. Button ini banyak tapi tidak perlu kita ketahui semuanya, cukup ketahui apa yang bakal kita gunakan. Misalnya di page layout ini untuk pengaturan print kita perlu tahu. Untuk home ini pengaturan tabelnya, warnanya, fontnya, bold, italic, underline, dan sebagainya. Ini kita perlu tahu. Tombol-tombol lain kalau memang tidak kita gunakan ya tidak perlu kita ketahui sekarang. Lanjut ke bagian bawahnya yang terdiri dari banyak kolom dan baris ini kita sebut worksheet atau lembar kerja, disingkat sheet ya. Ini sheet 1.
Kalau kita mau tambah sheet berikutnya lagi, bisa tinggal pencet tanda plus di sini. Tuh, nambah sheet 2, nambah sheet 3, dan seterusnya. Mau ditambah puluhan sheet juga, nggak ada masalah. Jadi di tiap worksheet atau lembar kerja ini ada banyak kolom, A, B, C, dan seterusnya. Nama kolom berdasarkan urutan abjad. A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Setelah Z, namanya AA. Kemudian AB, kolom AC, kolom AD, dan seterusnya. Kalau baris, nama barisnya itu berdasarkan urutan angka. Baris 1, baris 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu. Tiap kotak yang terlihat di worksheet ini adalah sel. Jadi, sel ini adalah tempat kita menaruh data. Data yang bisa kita taruh di dalam sel bisa berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa formula atau rumus, dan sebagainya. Gitu. Di atas sini, di atas worksheet tadi ada yang namanya formula bar. Ini formula bar. Formula bar akan menampilkan isi dari sel yang sedang kita pilih. Di sini ada namanya name box. Menampilkan nama dari sel yang sedang kita pilih. Misalnya kita klik C7. Ini ya. Mengapa namanya C7? Karena dia ada di kolom C baris ke-7. Misalnya kita taruh di sini, namanya adalah D2 karena sel itu berada di kolom D baris kedua. Gitu. Sel ini terlihat kecil, tapi sebenarnya muatnya banyak nih. Misalkan kita coba copy paste satu paragraf ya ke dalam sel ini. Saya copy pastekan sebentar. Di dalam formula bar akan terlihat bahwa isi dari sel D6 itu banyak, satu paragraf penuh. Begitu. Panjang. Walaupun selnya kecil, tapi isinya muat banyak. Ini dia tulisannya melebihi dari ukuran sel karena sel di sebelahnya tidak ada isinya. Kalau ada isinya, misalnya kita kasih titik, maka yang terlihat dari sel D6 cuma sebatas ukuran sel aslinya. Begitu. Oke, kita hapus ya. Ada berapa kira-kira jumlah sel dalam satu sheet? Banyak ya, banyak banget. Saya coba hitung berapa kolom dan berapa baris yang ada dalam satu sheet. Kita lihat ya hitungannya di file lain sebentar. Ternyata dalam satu sheet itu kolomnya ada 16.384. Ini berdasarkan hitungan Excel ya. Ada 16.384 kolom. Dan barisnya ada paling ujung itu adalah baris ke 1.048.576. Jadi ada 1 juta baris dalam satu sheet. Panjang ke bawah. Kalau misalnya satu sel itu ukurannya 1,5 cm dan tinggi 0,5 cm, itu lembaran sheet ini lebarnya 245 meter dan panjang ke bawah itu 5,2 kilo. Luas ya. Sheet yang ada di Excel banyak tempat buat kita ngetik-ngetik isi data dan sebagainya. Ya, karena satu lembarnya setara 128,85 hektar. Ya, apalagi dalam satu file itu bisa kita isi berpuluh sheet. Banyak tempat yang bisa kita isi di sini untuk ngetik-ngetik isi data dan sebagainya. Balik ke file sebelumnya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan mengenai worksheet ya. Di bagian ini terlihat garis-garis halus gitu. Itu namanya grid lines yang memisahkan satu sel dengan sel lainnya.
Grid lines ini kalau kita print, dia tidak akan ikut terprint gitu di dokumen yang kita cetak. Dia hanya akan muncul di layar komputer kita. Tapi kalau kita misalnya tidak pengen grid lines ini muncul di layar komputer, kita bisa atur di tab view. Ini grid lines, kita lepaskan centangnya. Tuh, jadi tampilan Excel-nya seperti kertas polos putih. Kalau kita centang lagi ya balik normal, ada grid lines di sini. Kalau misalnya kita pengen grid lines ini juga ikut terprint, kalau kita mencetak dokumen dari Excel, di sini pengaturannya di tab page layout. Di sini kita centang di bawah grid lines, kita centang print. Kalau di set begini, maka grid lines akan ikut terprint dalam dokumen Excel. Kemudian ada bagian di sebelah kanan ini namanya scroll bar. Ini untuk menggeser tampilan sheet. Ini yang vertikal dan ini horizontal scroll bar. Gitu. Bagian bawahnya lagi ada zoom untuk zoom in dan zoom out. Kita bisa geser barnya menjadi lebih kecil di sini pakai mouse, menjadi lebih besar ke kanan. Bisa juga kita pakai tekan kontrol dan putar roda di mouse kita. Gitu. Jadi dengan gerakan roda ke depan ke belakang di mouse kita, ukuran tampilan Excel akan berubah, mengecil dan membesar. Baik, begitu teman-teman video kita, video perkenalan awal dengan Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatian teman-teman.